Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kepastian di dunia ini yang tak terbantahkan, yaitu hari kiamat, yang disebut juga sebagai kiamat besar atau kubro. Baik kita yang hidup saat ini maupun yang akan datang di masa akhir zaman, mungkin akan mengalaminya atau mungkin tidak. Hari itu akan menjadi titik akhir dari segala kehidupan, saat bumi dan alam semesta mengalami kerusakan terparah yang pernah ada, suatu hari yang dipenuhi ketakutan terbesar sepanjang sejarah manusia. Pada saat itu, bumi dan alam semesta akan mengalami kehancuran total, sehingga jika ada manusia yang berhasil hidup di planet Mars pada saat itu, mereka pun akan musnah. Keyakinan tentang kiamat bukanlah monopoli agama semata. Bahkan, para ilmuwan ateis pun meyakini bahwa suatu hari nanti bumi dan alam semesta akan mengalami kehancuran. Sebelum kiamat besar itu tiba, akan ada periode-periode kecil sebelumnya di mana manusia akan menyebabkan kerusakan, mulai dari perang, fitnah, hingga berbagai kebohongan yang dapat mengganggu kepercayaan umat Islam. Dikatakan bahwa seluruh wilayah di muka bumi akan terpengaruh oleh hal tersebut. Namun, ada 4 lokasi atau negara yang dijanjikan akan terhindar dari semua itu. Di sini, kita akan membahas 4 negara yang aman menurut anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dihuni pada akhir zaman, serta negara yang dianggap paling aman dari kiamat menurut pandangan ilmiah. Makkah, yang secara resmi dikenal sebagai Makkah Al-Mukarramah, adalah kota mulia dan merupakan salah satu dari 2 kota suci umat Islam, tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luas kota ini mencapai 1.200 km persegi, dengan populasi terakhir mencapai 2.150.000 jiwa pada tahun 2023. Makkah menjadi pusat aktivitas yang ramai karena jutaan orang dari seluruh dunia selalu mengunjunginya setiap saat, terutama dalam momen umrah dan haji. Kota ini adalah salah satu dari 2 kota yang disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat perlindungan pada saat dunia mendekati kiamat, sebagaimana sabda beliau. Tidak ada satupun negara yang tidak akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada satu jalan pun di antara jalan-jalan Makkah dan Madinah yang tidak dijaga oleh malaikat untuk melindunginya. Kemudian, Dajjal akan turun di sebuah tanah yang berpasir. Kemudian, kota Madinah akan mengalami 3 goncangan, dan dari goncangan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Muslim, kota ini awalnya dikenal dengan nama Yasrib, yang kemudian diubah namanya menjadi Madinah. Madinah, yang terletak sekitar 450 km dari Makkah, adalah kota berikutnya yang disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat perlindungan pada masa kiamat. Sesuai dengan sabda beliau, iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sepanjang dinding atau batas kota Madinah, terdapat kehadiran malaikat yang menjaganya. Kota Madinah tidak akan dijangkiti penyakit taun atau diseram oleh Dajjal, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dajjal pernah berkata, "Aku adalah Al-Masih Dajjal, saatnya hampir tiba untukku keluar. Aku akan mengelilingi bumi selama 40 malam, mengunjungi setiap kampung kecuali Mekah dan Madinah, karena kota-kota itu dilarang bagiku. Ketika aku mencoba memasuki salah satu dari keduanya, aku dihalangi oleh malaikat bersenjatakan pedang. Oleh karena itu, kedua kota tersebut akan selalu dijaga oleh para malaikat." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberkahi negeri Yaman dengan julukan Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur, yang berarti negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rabb-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merekomendasikan pendudukan negeri ini di akhir zaman. Beliau bersabda kepada Abdullah bin Hawalah, "Pada akhir zaman, umat Islam akan terbagi menjadi 3 pasukan perang, 1 di Syam, 1 di Yaman, dan 1 lagi di Irak. Pilihlah Syam, karena itu adalah negeri pilihan Allah di mana Dia akan mengumpulkan hamba-hamba pilihannya. Jika tidak mungkin, pilihlah Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah memberikan jaminan untuk negeri Syam dan penduduknya." Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Terdapat hadis sahih dari Al-Hakim dan Albani yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Penduduk Yaman telah mendatangimu. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hati dan paling mudah tergerak hatinya. Iman berada di Yaman, dan kebijaksanaan juga berada di Yaman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Saban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak,
aku akan berada di samping telagaku. Aku akan mencegah orang-orang yang hendak minum dari telagaku agar penduduk Yaman dapat minum terlebih dahulu. Dengan tongkatku, aku akan mengetuk telaga sehingga airnya mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa Syam akan menjadi pusat negeri Islam di masa akhir zaman. Disinilah huru-hara dan pertempuran yang dahsyat akan terjadi. Umat Islam pada akhirnya akan terbagi menjadi 3 pasukan perang, satu di Syam, satu di Yaman, dan satu lagi di Irak. Ketika Ibn Hawala bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang pilihan terbaik, beliau menjawab, "Pilihlah Syam, karena itu adalah negeri pilihan Allah di mana Dia akan mengumpulkan hamba-hamba pilihannya. Jika tidak memungkinkan, pilihlah Yaman dan berilah minum hewanmu dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah memberikan jaminan untuk negeri Syam dan penduduknya." Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Masih Dajjal akan muncul dari arah timur dan menuju Madinah hingga mencapai balik Gunung Uhud, kemudian akan dihadang oleh malaikat. Malaikat akan membelokkan arahnya ke Syam, tempat di mana ia akan ditaklukkan. Hadis riwayat Imam Ahmad, saat ini, istilah negeri Syam merujuk pada sejumlah wilayah di Timur Tengah termasuk Libanon, Palestina, dan Suriah. Wilayah-wilayah ini diyakini menjadi tempat yang aman saat terjadi huru-hara di akhir zaman, terutama tanah Palestina yang saat ini menjadi pusat perhatian global. Palestina memiliki makna khusus bagi umat Islam karena di sana terletak Masjid Al-Aqsa, masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram, tempat yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam setelah membangun Masjidil Haram. Keistimewaan Palestina ini tercermin dalam banyaknya hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang merujuk ke wilayah tersebut, terutama tentang kondisi di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi hijrah setelah hijrah, dan orang-orang yang mendiami tempat hijrah Ibrahim adalah yang terbaik di antara penduduk bumi. Yang tersisa di bumi hanyalah orang-orang jahat yang ditolak oleh bumi dan dianggap kotor oleh Allah, sementara api akan mengumpulkan mereka bersama-sama dengan kera dan babi. Hadis riwayat Abu Daud, beberapa ilmuwan telah merespons tentang potensi bencana alam saat kiamat, tetapi mereka melihatnya dari sudut pandang keamanan terhadap bencana alam. Setidaknya ada 2 lokasi yang mereka anggap sebagai tempat yang mungkin aman saat dunia menghadapi kiamat. Pertama, adalah dataran tinggi Bolivian Altiplano di Amerika Selatan. Saat perubahan iklim ekstrim terjadi dan permukaan laut meningkat, tempat ini mungkin menjadi salah satu yang terbaik untuk bertahan. Dataran tinggi ini memiliki kemungkinan kecil terkena banjir. Meskipun terdapat Gunung Himalaya, Bolivian Altiplano lebih mudah diakses, dengan sumber air dan makanan yang cukup tersedia. Mungkin satu-satunya sumber makanan yang tersedia adalah daging flamingo. Kedua, menurut sains, Lesotho di Afrika Selatan juga dianggap sebagai tempat yang aman. Negara kecil ini adalah satu-satunya negara merdeka yang seluruhnya terletak di atas ketinggian 1000 meter. Lesotho memiliki sedikit patahan dan hanya beberapa gunung berapi, sehingga kemungkinan terkena banjir dan gempa bumi kecil. Namun, perlu diingat bahwa pandangan ini hanya sebagian dari pendapat ilmuwan yang mempertimbangkan faktor keamanan dari bencana alam besar saat kiamat. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.